Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa merasakan seluruh nikmatnya dan karunia-Nya, terutama nikmat terbaiknya yang senantiasa membuat kita selalu dekat dengan Allah atau dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pada kajian kita pada hari ini kita akan membahas tentang tuntunan Nabi SAW ketika kita berada di jalan. Bagaimana tuntunan Nabi SAW? Perlu kita bahas tentang tuntunan Nabi dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena ingat, rukun syukur itu dua. Ikhlas. Dan ikhlas itu adalah buah cinta kepada Allah. Tidak mungkin seorang cinta kepada Allah kalau dia bodoh, tidak mengerti agama. Makanya kita disuruh oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya SAW untuk belajar agama. Untuk apa kita belajar agama, menuntut ilmu agama agar mengenal Allah dan mencintainya Subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Orang-orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam hal kebodohan beliau berkata, orang bodoh itu dua, yang tidak mengenal Allah dan tidak beramal yang mendekatkan diri kepada Allah. Kalau hanya punya ilmu saja dia belum dianggap pintar, belum dianggap berilmu. Kapan dia orang berilmu itu dianggap berilmu? Ketika dia ilmunya membuat dia semakin takut dan mencintai Allah dan selalu beramal yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mencontoh Nabi. Karena mencontoh Nabi alaihissalam merupakan bagian dari syukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Jadi rukun syukur itu ikhlas. Kemudian mengikuti tuntunan Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan adab, etika dalam atau ketika kita berada di jalan. Islam agama yang sempurna, agama yang selalu menghadirkan etika dan adab dalam hal-hal penting, bahkan dalam hal yang sepele. Inilah suatu kebanggaan bagi kita sebagai Muslim. Bagaimana pentingnya adab dan etika dalam Islam. Bagaimana adab dalam perspektif Islam. Digambarkan adab cerminan iman. Jadi orang nggak punya adab, imannya lemah. Jadi kita bisa melihat iman kita lemah atau tidak, lihat adab kita. Adab dalam Islam bukan sekedar sopan santun. Tapi adab itu adalah wujud nyata dari sebuah iman. Nabi SAW dalam hadis yang Tirmidzi dan Sahih Al-Albani beliau mengatakan, akmalul mu'minina imana ahsinukum akhlaqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka konsekuensi dari itu, dari hal tersebut, konsekuensinya adalah semakin tinggi iman seorang, maka semakin tinggi pula adabnya. Adabnya kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada sesama.
Yang kedua, pentingnya adab. Ingat, tujuan diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tujuan pokok diutusnya Nabi itu untuk memperbaiki adab, menghadirkan akhlak yang mulia, akhlak yang luhur, adab yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, Inna ma bu'ithu litammi masalih akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menghadirkan akhlak dan adab yang mulia. Jadi adab dan akhlak yang mulia dalam segala hal itu adalah inti dari dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Urgensi adab yang lain adalah adab itu dapat mendatangkan cinta Allah dan dimuliakan oleh manusia. Jadi kita kalau ingin dicintai Allah, kalau ingin dicintai manusia, dihormati oleh mereka, ambil hati manusia bukan dengan uang. Rebut, pikat hati mereka bukan dengan jabatan. Pikat hati mereka dengan akhlak dan adab yang baik. Rasulullah SAW bersabda, Laitha syai'un athqalu fil mizan min husnul khuluq. Tidak ada yang lebih berat dalam timbangan amal seorang mukmin di akhirat kelak daripada amal yang mulia. Para jamaah, yang lebih penting dari semua yang saya sebutkan tadi, adab itu, adab yang mulia itu cerminan dari ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau ada orang sudah belajar, sudah ngaji, bahkan dianggap sebagai tokoh agama, tapi tidak punya adab, berarti dia sedang memberitahu bahwa saya punya ilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat. Berkata sebagian ulama, ta'allamul adab qabla ta'allamul ilm. Pelajarilah adab sebelum kamu belajar mempelajari ilmu agama. Dan ini adalah perkataan Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Kenapa adab itu lebih penting dari ilmu? Karena orang kalau punya ilmu aja nggak punya adab, berarti ilmunya nggak bermanfaat. Karena kita diminta oleh Nabi, apakah cuma ilmu agama? Enggak. Lihat doa Nabi, apa coba? Mungkin sebagian kita hafal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Itu doa yang diajarkan Nabi. Ya Allah, aku minta padamu ilmu yang bermanfaat. Para jamaah, ilmu tanpa adab dapat membawa kesombongan dan perpecahan. Tapi ilmu yang disertai dengan adab akan melahirkan hikmah dan kebaikan yang sangat banyak. Adab juga menjaga tatanan sosial. Adab seperti sopan santun, menghormati orang tua, menjaga lisan, sabar, jujur, rendah hati, membuat kehidupan manusia menjadi harmonis dan tentram. Dan adab dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Di antaranya adalah adab dalam atau ketika kita berada di jalan. Berikut. Sehingga saya buat dalam bab ke-27 dalam buku saya Ensiklopedia Doa dan Dzikir Amalan Sehari Semalam. Apa saja adab yang diajarkan Nabi ketika kita berada di jalan? Yang pertama, jangan pernah membiarkan sesuatu yang mengganggu kenyamanan, kelancaran pengguna jalan. Kalau kita biarkan, atau bahkan kita yang menjadi biang, menjadi sebab, berarti iman kita dipertanyakan para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada'anit tariq. Iman itu memiliki 70 sekian cabang. Yang tertinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Yang terendah adalah tidak membiarkan apapun yang ada di jalan yang menghambat kelancaran, mengurangi kenyamanan, apa saja. Saya ingat syarah Syekh Utsaimin. Ketika mensyarah hadis ini, menjelaskan hadis ini, kata beliau, contohnya kata beliau, orang yang parkir sembarangan. Yang namanya jalan itu, apalagi itu jalan kecil, sangat
Tidak leluasa orang melewati jalan itu. Tapi ada seorang muslim mengaku beriman. Dia tidak punya kepekaan, berhenti di gang sempit, di jalan yang sempit, parkir di situ. Lihat Nabi, iman yang paling rendah itu tidak membiarkan apapun yang menghambat kelancaran. Jadi orang yang sembarangan atau parkir sembarang, ini dipertanyakan imannya Rasulullah SAW. Lihat, sampai masalah parkir para jemaah. Kalau dia memiliki iman yang kuat, kepekaan yang tinggi, dia akan cari parkir. Kalau tidak, dia tidak berhenti. Kecuali betul-betul darurat, itu pun dihitung waktunya. Supaya tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Para jamaah, kemaslahatan umum, kepentingan umum diutamakan daripada kepentingan pribadi. Apapun itu para jamaah. Makanya tidak boleh kita bikin hajatan tutup jalan umum. Termasuk tidak punya adab. Walaupun kita adalah orang lama di situ, kalau itu jalan umum jangan ditutup. Karena bagaimana orang mau lewat mana jalan alternatifnya? Kadang-kadang dia mengalami kesulitan. Ini penting para jemaah, adab. Jangan pernah menghalau atau membuat orang tidak bisa melewati jalan dengan baik, dengan lancar. Tapi bagaimana dengan kalau ada yang mengalami musibah kematian? Kalau bisa jangan ditutup. Kalaupun berani ditutup, kalaupun memang harus tutup separohnya saja, tapi harus ada diatur bagaimana caranya. Untuk yang datang untuk dari arah sana lewat mana? Untuk yang dari arah utara atau selatan diarahkan kemana? Karena mereka pasti akan mengutuk. Emang ini rumah, emang ini jalan maunya nenek moyang dia. Emang kita tahu di jalan, dalam mobil mereka akan ngomong seperti itu. Kita nggak tahu. Ini kan kepentingan pribadi. Tolong ikhwatal iman, adab ini penting sekali. Kemudian yang kedua, adab di jalan, menjaga pandangan. Nabi SAW ditanya, kata Rasulullah, jangan suka duduk di pinggir jalan. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kan boleh sekali-kali kami duduk di pinggir jalan. Apa memang betul-betul tidak boleh ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau memang harus, kalian memang ada hal yang penting, harus duduk di pinggir jalan, mungkin untuk ngobrol hal penting, bicara hal penting, boleh. Tapi kata Nabi, tundukkan pandangan. Jangan setiap yang cewek cakep dilihat, wow. Jaga pandangan. Kemudian apa lagi? Jangan menyakiti orang lain. Hanya karena mungkin kita, para jemaah sekalian, subhanallah, ucapan caci maki di jalan tuh biasa. Bisa jadi orang itu membuat kita kesal, dia tidak sengaja. Mungkin dia lupa matiin sen kiri. Dia sennya kanan. Pada saat kita, pada saat kita mau lurus, ternyata dia malah kiri, sennya kanan. Apa yang kita lakukan? Binatang keluar dari mulut kita. Padahal mungkin dia, kalaupun betul dia sengaja, apa yang membuat kita harus mencaci maki orang itu? Apa kata Nabi alaihissalam? Ingat, kita ini muslim, bukan orang kafir. Al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara muslim. La yadhlimu, wa la yakhdhulu, wa la yahqiru. Muslim itu muslim bagi saudara lain. Ingat, dia punya kehormatan. Jangan didolimi, jangan dikucilkan, jangan dihina dan dicaci maki. Masa hanya gara-gara sen, gara-gara mungkin kita diselip. Apa? Orang yang cinta akhirat, rindu Allah, dia tidak akan pernah mempermasalahkan hal yang seperti itu. Wallahi ikhwatul iman, kita lebih banyak mendapatkan pahala bukan dari ibadah kita, tapi lebih banyak dari kedoliman, dari musibah, dari hal-hal yang gak mengenakan di dunia ini. Justru di situ kita mendapatkan pahala. Jangan dirusak dengan caci maki. Kemudian para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala hidupkan ketika kita berjalan apa? Salam. Hakul muslim al muslim sid, kata Nabi alaihi salam. Hak muslim al muslim lainnya ada 5, di antaranya apa?
mengucapkan salam dan menjawab salam. Tebarkan salam. Ketemu dengan siapapun, kalau kita tahu dia muslim, salam. Bukan hanya kepada yang kita kenal. Hidupkan salam. Kemudian petunjuk Nabi SAW ketika kita berjalan adalah tidak dengan sukarela ketika ada orang bertanya tentang alamat, jalan, beri dia petunjuk, beri dia arah. Pak, mau tanya, kalau rumah ini, alamatnya ini, RT sekian, kelurahan ini di mana? Oh maaf, saya nggak mau. Wallahi, padahal itu ibadah. Apa kata Nabi? Fahdus sabil. Beri petunjuk orang yang ingin bertanya tentang alamat. Fahdus sabil. Berilah petunjuk jalan orang yang tidak tahu jalan. Masa kita cari pahala dari sholat? Belum tentu sholat kita dapat pahala, karena kita banyak sholat nggak khusyuk. Justru memberi petunjuk, memberi arahan kepada orang yang bertanya tentang alamat, itu pahala. Niatkan ingin mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ada berikutnya adalah menolong orang yang terzalimi. Kalau kita lihat ada anak SMA tidak tahu apa-apa, tiba-tiba digebugin, dikeroyok, kita jangan diam. Selamatkan dia. Hentikan. Karena menolong orang yang terzalimi ibadah. Nabi alaihissalam bersabda, wa'inul madlum. Ketika kalian berada di jalan lalu mendapati ada orang terzalimi, ada orang mau dicopet, kita bertindak. Ada orang mau diambil motornya, kalau kita bisa tidak memberikan mudarat, tolong dia. Atau wanita akan dianiaya atau diapa, kita tolong. Wa'inul madlum, tolonglah orang yang terzalimi. Kemudian, nah ini khusus bagi wanita. Bagi mereka yang berada di jalan, yang keluar rumah, apalagi ketika berada di gang sempit, lalu berpapasan dengan laki-laki, harusnya adabnya perempuan yang minggir. Tapi kalau sekarang kira-kira gimana, Pak? Kita berpapasan di gang nih. Wah, udah gitu perempuannya pakai baju ketat lagi. Kira-kira yang minggir kita apa dia? Kebanyakan kita yang minggir. Dia berjalan terus. Loh, kok yang lebih berani dia, kok kita malah minggir? Adabnya harusnya, kalau perempuan melewati sejalan dan kita berpapasan, atau beliau atau perempuan itu berpapasan dengan laki-laki, adabnya dia yang minggir. Apa kata Nabi? Laisal lil nisa'i wasatut thariq. Idealnya perempuan itu jangan jalan di tengah. Jalannya itu di pinggir. Kalau memang itu bukan jalan, maksudnya buat kendaraan, hanya jalan untuk berjalan kaki, seperti trotoar. Kalau kita di lajur trotoar nih, ada perempuan di daerah trotoar, kalau dia berpapasan harusnya dia yang minggir, bukan kita yang minggir. Itu adabnya begitu. Kemudian adabnya ketika kita keluar rumah, berada di jalan, menggunakan pakaian yang pas, pakaian yang pantas untuk keluar rumah. Contoh misalnya suatu hal yang tidak punya adab, keluar rumah, berada di jalan, di luar rumah, menggunakan pakaian tidur. Ya kan? Pakaian tidur dipakai sampai bokongnya kelihatan, ya kan? Pakai baju ketat, padahal itu untuk di rumah, untuk di depan suami, tapi dipakai buat di luar rumah. Ini tidak punya adab. Dan yang terakhir, adabnya adalah tidak melanggar lalu lintas, tidak melanggar rambu lalu lintas. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul ulil amri minkum, wahai orang yang beriman taati Allah, taati Rasul dan pemimpin kalian. Beliau menyebutkan ada 3 macam kebijakan pemimpin. Yang pertama, kebijakan pemimpin yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Misalnya Pemda atau pemerintah setempat memerintahkan untuk menyelenggarakan sholat fardu berjamaah di masjid bagi laki-laki, maka wajib. Islam sudah mewajibkan bagi laki-laki salat fardu di masjid, lalu pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib, maka menjadi lebih wajib. Menjadi lebih wajib. Contoh lain, yang kedua kebijakannya adalah dia tidak diwajibkan dalam Islam, tapi demi mungkin ada pertimbangan khusus sehingga pemerintah mewajibkan. Pemerintah wajibkan misalnya terjadi ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, parah sekarang.
Bagaimana caranya? Lalu pemerintah ambil kebijakan. Setiap orang kaya wajib, bukan hanya zakat, wajib infak. Sekian persen disalurkan ke Basnas misalnya. Maka itu wajib. Wajib ditaati. Wajib ditaati. Padahal infak tidak wajib. Sedekah tidak wajib. Tapi demi menghilangkan kesenjangan sosial, maka tidak hanya wajib zakat bagi orang-orang kaya, tapi wajib juga selain pajak, mungkin wajib infak. Ya, disalurkan ke bagian-bagian dan ada transparansi di sana. Ini loh, daerah kantong-kantong kemiskinan kami sudah salurkan uang ke sana, ke sini. Jadi tidak ada ketimpangan sosial. Yang ketiga, kata Ustaz Utsaimin rahimahullah, kebijakan memimpin berdasarkan kemaslahatan. Contoh rambu lintas itu nggak ada perintahnya. Tidak ada pula ada larangannya, tapi berdasarkan kemaslahatan. Berdasarkan kemaslahatan mudarat. Kenapa ada rambu lintas? Aturan lalu lintas karena untuk menjaga keselamatan. Karena nyawa manusia itu berharga, apalagi muslim, makanya wajib. Wajib karena manusia itu punya kehormatan, nyawanya itu berharga di sisi Allah, makanya orang Islam nggak boleh cepat mati. Yang mau cepat mati itu orang kafir. Tapi orang Islam minta panjang umur kepada Allah karena umurnya berkah insya Allah. Makanya tolong taati segala kebijakan pemimpin yang sifatnya, yang pertimbangannya atau dasarnya maslahat. Makanya di sini saya jelaskan, karena dengan melanggar rambu lalu lintas dapat mencelakai atau mencelakakan si pelanggar itu sendiri dan orang lain sekaligus. Dan ini merupakan bentuk ketidaktaatan kepada aturan yang dibuat oleh pemerintah. Padahal Rasulullah SAW bersabda, la dharar wa la dirar. Dalam Islam tidak diperkenankan sesuatu yang mengandung mudarat. Dalam Islam juga kata Nabi tidak dibenarkan sesuatu yang membahayakan orang. Lihat kata Nabi, dalam Islam tidak dibenarkan sesuatu yang mengandung mudarat. Dan dalam Islam tidak diperkenankan sesuatu yang membahayakan orang. Makanya kalau ditanya, apa hukum rokok? Lihat Nabi, tidak dibenarkan sesuatu yang membahayakan. Dan tidak dibenarkan sesuatu yang membahayakan orang lain. Jadi kita gak usah bahas. Saya pernah ditanya oleh seorang pengusaha Jawa Timur, Pak Ustadz, ini loh Ustadz, aku udah debat sama dia kata dia, dengan logat Jawa Timurnya. Yo apa kata dia? Masa rokok haram? Nggak ada haram kata dia. Nah gimana Ustadz? Ini udah capek saya debat nih kata dia. Saya bilang, saya nggak bisa bilang haram ya. Tapi Islam melarang sesuatu yang membahayakan orang lain. Gini loh Pak, dia bilang, sekarang yang lebih bahaya itu perokok pasif atau aktif? Ya pasif lah. Ini Nabi SAW mengatakan, tidak diperkenankan dalam Islam sesuatu yang mengandung mudarat, tidak diperkenankan dalam Islam sesuatu yang membahayakan orang lain. Apapun itu, kaidah ini, hadis ini kaidah. Jadi kita terapkan pada apapun yang membahayakan orang pasti tidak boleh. Ya, tidak boleh. Perokok pasif itu paling bahaya karena dia tidak punya filter nih. Tidak punya filter, bisa dia kena kanker padahal dia tidak merokok. Cobalah. Makanya para jemaah kata ulama, kalau mau hidup sehat, ikuti tuntunan Nabi SAW. Jangan dijauhi, jangan ditinggalkan. Insya Allah, Allah akan berikan hidup kita sehat dan Allah akan berikan hidup kita keberkahan insya Allah. Demikian kajian kita pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.